Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah bersama-sama melihat saudara bahwa 95 tesis Martin Luther secara tidak terlalu intensional sudah membuat satu buah gelombang yang sangat besar di dalam kekristenan, khususnya dimulai di dalam wilayah Jerman, di dalam wilayah electoral section, lalu setelah itu bergulir sangat besar saudara. Apakah gerakan-gerakan seperti ini sebelumnya sudah pernah ada? Sudah pernah ada. Apakah presiden-presiden perlawanan terhadap otoritas itu sudah pernah ada? Oh, sudah pernah ada. Satu orang yang sangat mempengaruhi Martin Luther namanya William of Ockham, saudara. William of Ockham ini pernah berkata bahwa paus itu bidat. Dia pernah mengatakan itu. Martin Luther bukan orang pertama yang melakukan itu. Tetapi sekali lagi kita tidak mendapati ada gelombang yang terlalu besar, saudara. Kita melihat, saudara, apa yang dikerjakan oleh Martin Luther dengan 95 tesisnya pada gilirannya menjadi satu buah gelombang yang besar. Kita bisa bertanya, kenapa saudara? Apa sebabnya? Tentu saja sebabnya adalah karena Tuhan memakainya, sudah pasti. Tetapi saudara, ketika kita cari alasan di belakangnya, apa yang dipakai oleh Tuhan, saya pikir ada dua hal yang mengemuka, yang membuat pada waktu itu gerakan Martin Luther bisa sangat besar. Yang pertama, karena urusannya menyangkut uang. Yang kedua, karena urusannya menyangkut otoritas. Saudara, kita bisa melihat ya, bahwa gereja itu sudah menyeleweng begitu jauh. Kalau urusan yang paling sensitif bagi gereja adalah pertama uang dan kedua otoritas, bukan permasalahan doktrin. Jadi saudara, kalau ada gereja yang ribut-ribut karena urusan otoritas, kalau ada gereja yang ribut-ribut karena urusan uang, mereka kurang banyak belajar dari sejarah, saudara. Itu menunjukkan bahwa gereja sudah menyeleweng sangat jauh, sehingga keributan-keributan utamanya adalah berkaitan dengan uang dan berkaitan dengan otoritas paus. Bagaimana saudara 95 tesisnya Martin Luther bisa berkaitan dengan urusan keuangan? Yang pertama, kita dapat melihat dengan jelas karena pada waktu itu salah seorang pengkhotbah Dominikan mengatakan, silakan kamu membeli surat indulgensia ini supaya waktu-waktumu dan waktu dari nenek moyangmu yang sudah ada di dalam api purgatori sekarang bisa langsung di-courting habis. Kamu bisa mendapatkan plenary indulgence. Kamu bisa mendapatkan pengurangan total, saudara. Diskon total, saudara. Ini diskon sapu jagat, saudara. Anda ada di dalam api penyucian, nggak peduli berapa lama hutang Anda, bahkan kalau Anda melakukan dosa yang tidak mungkin bisa dilakukan, yaitu, maaf kata, memperkosa Bunda Maria sekalipun, dosa Anda akan langsung dihapuskan dan Anda akan terbebas dari penghukuman. Maka, saudara, urusan ini saudara menjadi satu buah urusan yang ramai sekali. Wah, oke juga ya, saya sudah pernah bikin dosa yang besar sekali dan hutang saya banyak sekali, daripada saya melalui banyak sekali keadaan sulit, daripada nenek moyang saya melalui banyak keadaan sulit, apalagi saat ini waktunya diskon besar. Plenary indulgence itu harusnya secara peraturan bisa diberikan 100 tahun sekali, saudara. 100 tahun sekali paus boleh mengeluarkan plenary indulgence, saudara. Tetapi kali ini, saudara, makin lama makin dipercepat. Makin banyak exception. Sekarang plenary indulgence lagi, plenary indulgence lagi. Karena kebutuhannya jelas, yaitu untuk membangun basilika. Maka Martin Luther menyerang penjualan surat penghapusan dosa ini, dan hal itu mempengaruhi pemasukan yang masuk ke dalam gereja yang ada di Roma, saudara. Sehingga kita mendapati urusan uang itu menjadi urusan pelik, saudara. Kalau keuangan masuk tidak cukup, bagaimana nanti Albrecht dari Mainz bisa membayar hutang kepada Fugger family? Lalu bagaimana dia bisa memasukkan uang, membayar kepada paus? Bagaimana paus bisa membayar uang untuk membangun ulang, memugar Basilika Santo Petrus, saudara? Nah, ini menjadi sebuah kesulitan besar, urusan uang.
Martin Luther memaksudkan itu, dia tidak terlalu memaksudkan itu. Dia adalah seorang biarawan dan sekaligus adalah pendeta gereja. Dia ingin kehidupan umatnya baik-baik saja, sehingga dia tidak mau diselewengkan dengan cara seperti ini. Tetapi secara tidak langsung keuangan gereja itu tersenggol-senggol, tercolek-colek, maka goncang, saudara. Yang kedua, otoritas dari paus, saudara. Saya coba bacakan, saudara, di dalam tesis yang ke-81 dan 82. Ini berkaitan, saudara. Dari 95 tesis 81 dan tesis 82. Sekali lagi, ini sebetulnya adalah satu buah usaha Luther untuk membela gereja, untuk membela paus. Dia nggak tahu kalau paus Leo 10 menjadi dalang di balik semuanya ini, tapi dia nggak tahu. Dia menulis untuk membela paus Leo, saudara. Saya coba bacakan di dalam pasal 81, bukan pasal ya, butir 81 dan butir 82. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara ya. Jadi ini apa? Eco Translation, saudara ya. Khotbah-khotbah sembrono dari para pengkhotbah indulgensia membuat sangat sulit bahkan orang terpelajar sekalipun untuk mempertahankan kehormatan paus dari pertanyaan dan tuduhan awam. Jadi dia mengatakan ya, para pengkhotbah indulgensia itu, salah satu yang dituduh tentu saja adalah Johann Tetzel ya, biarawan dari Ordo Dominikan itu. John Tetzel dan konco-konconya, kawan-kawannya itu ya, para pengkhotbah indulgensia yang berkhotbah dengan sembrono itu, dia membuat sangat sulit bahkan bagi orang-orang yang paling terpelajar, yang studi di universitas seperti Martin Luther yang adalah doktor teologi, sangat sulit bagi Luther untuk mempertahankan kehormatan paus dari pertanyaan dan tuduhan-tuduhan kaum awam, seperti butir 82. Mengapa paus tidak mengosongkan saja purgatori dengan dasar kasih kudus dan kebutuhan jiwa-jiwa yang ada di sana? Ketika dia menebus jiwa-jiwa yang merana demi hal yang paling kecil, yaitu uang, demi membangun satu buah basilika. Alasan sebelumnya adalah alasan yang benar, tetapi alasan setelahnya adalah alasan yang sepele. Pendek kata, saudara, Martin Luther di dalam tesis 81 dan 82 dia mengatakan seperti ini. Saya sedang membela paus, tapi sulit bagi seorang terpelajar seperti saya untuk membela paus dari pertanyaan-pertanyaan orang awam. Orang awam ini bertanya gara apa? Gara-gara ada para penjual-penjual yang sembrono itu. Kalau orang awam bertanya seperti ini, saya gimana jawabnya? Pertanyaan mereka apa? Pertanyaan mereka adalah seperti ini. Paus katanya paus mengasihi. Katanya paus punya kuasa. Kalau paus punya kuasa dan dia mengasihi jiwa-jiwa, maka harusnya dia kosongkan saja semua yang ada di dalam api purgatori. Karena dia mengasihi. Karena dia mengasihi jiwa-jiwa, dia mengasihi umatnya, dan dia berkuasa untuk mengosongkan itu namanya orang-orang yang ada di dalam api purgatori. Kenapa? Kok paus melakukan itu demi uang, lalu demi membangun basilika? Ini kan pausnya jadi nggak bener. Perhatikan ya, Luther tidak mengatakan pausnya nggak bener, tapi gara-gara kalian para penjual yang menjual dengan sembrono itu, paus jadi kelihatan nggak bener. Dan bagi seorang terpelajar seperti saya, seperti Luther, nggak mudah untuk membela paus, saudara. Tujuannya dia mau membela paus. Paus itu menurut dia nilainya diturunkan oleh para penjual surat indulgensia yang sembrono itu. Tetapi sekali lagi ya, jadi sulit bagi saya untuk membela. Nah, secara tidak langsung, saudara, secara tidak langsung kaum awam yang bertanya tadinya belum terlalu bertanya, pertanyaannya dimunculkan sama Luther. Ya enggak, saudara? Tadinya kaum awam yang manut-manut saja. Faktanya, saudara, banyak orang di dalam wilayah electoral section yang akhirnya pergi keluar wilayah itu karena Tetzel nggak boleh masuk ke dalam wilayah section, saudara. Itu dilarang sama Friedrich the Wise, saudara. Friedrich the Wise adalah seseorang yang mempunyai banyak sekali relik, saudara. Dia pikir kalau ya itu John Tetzel masuk ke sini lalu jualan surat indulgensia di dalam wilayah saya, maka nanti relik-relik saya nggak laku. Relik dan surat indulgensia itu beroperasi di dalam wilayah yang sama, yaitu wilayah purgatori. Cuman relik itu kekuasaannya tidak sebesar plenary indulgence. Wah, itu kan bisa nggak laku, saudara. Areal mainnya sama, saudara. Saya misalkan begini, saudara. Saya menjual satu produk sampo. Ini bisa membuat rambut Anda wangi. Sekaligus saya menjual produk conditioner, bisa membuat rambut Anda lembut. Sekaligus saya menjual produk vitamin rambut yang membuat rambut Anda hitam kelam dan panjang lebat. 3 produk. Anda harus memburu produk A, produk B, produk C. Itu yang dimiliki oleh Friedrich. Saya punya relik. Saya punya potongan rambutnya Bunda Maria. Saya punya sekirbat susu dari Bunda Maria, nggak tahu gimana caranya, tapi namanya susu suci, saudara, jadi tidak bisa basi. Saya punya juga potongan giginya Yohanes Pembaptis, saya punya juga potongan kayu yang menjadi salibnya Yesus Kristus. Tapi itu semua bisa mengurangi 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Sementara surat indulgensia bisa mengurangi berapa? Total semua. Karena kali ini adalah plenary indulgence. Waduh, ya kalah kalau kita kena produk sapu jagat. Saya punya sampo 15 in 1.
beli ini tidak terlalu mahal, tapi bisa menghapuskan semuanya. Cilaka, kalah saya. Maka Frederick mengatakan bahwa tidak boleh masuk ke dalam wilayah Saxon. Tapi saudara, orang-orang wilayah Saxon banyak yang keluar untuk beli. Saudara. Namanya barang sedahsyat itu ya, kalau bisa keluar, beli aja saudara. Nah Luther merasa, wah ini bahaya bagi jemaat. Lalu Luther tulis seperti ini saudara. Secara tidak sadar saudara, orang-orang yang tadinya bersemangat, gegap gempita untuk membeli, setelah membaca tesis-tesis ini diterjemahkan di dalam bahasa Jerman, mereka jadi pikir saudara, udah kadung beli, ya juga ya, katanya Paus mengasihi, katanya Paus berkuasa, kenapa nggak bebaskan aja kita semua? Kan jiwa-jiwa nenek moyang kita membutuhkan, kok Paus gitu sih? Oh iya, dia butuh duit buat bangun gereja, lah masa begitu? Begitu saudara. Jadi secara kelihatannya mau membela, dan saya percaya sampai ke dalam poin ini sudah, ini belum 1520 ya, masih 1517 ya, dia masih sangat sincere, masih sangat tulus di dalam membela Paus sudah. Tetapi sudah, secara tidak sadar dia memberi makan pertanyaan dari jemaat yang bertanya-tanya setelah membaca tesis ini mulai disebarluaskan, apalagi di universitas-universitas, mereka mulai bisa bertanya-tanya, iya juga ya, kenapa nggak dikosongkan saja? Purgatori, orang Pausnya punya kuasa, kenapa mesti dijual? Ya, karena kebutuhannya dia membangun gereja. Waduh, nggak bener kalau kayak begini. Nah, maka saudara, pertama urusan uang, kedua urusan otoritas. Maka gereja pun mulai menjadi gonjang-ganjing, saudara. Maka Luther pun saudara mulai banyak dipanggil untuk pergi ke Roma, untuk mempertanggungjawabkan panggilannya. Tetapi saudara, Luther pada waktu itu dia bukan seorang biarawan yang polos-polos saja, seperti yang banyak kita dengar ceritanya, saudara. Dia adalah biarawan yang sederhana, iya, tapi polos kagak, saudara. Saudara, kita mesti mengerti, saudara. By sekitar 1520 mungkin, atau gini ya, sepanjang segala zaman saudara, sepanjang segala zaman, Luther adalah penulis bestseller pertama yang pernah hidup di muka bumi saudara. Dia adalah best selling author. Printing press baru ada di dalam zaman itu kan saudara ya. Jadi saudara nggak bisa merujuk kepada Confucius atau siapa saudara ya, belum ada printing press saudara. Jadi best selling author yang paling pertama hidup di muka bumi itu Martin Luther. Ini bukan orang polos, saudara. Orang yang sangat mengerti bagaimana ucapannya dia bisa menarik imajinasi dari orang-orang banyak, saudara. Nah, Luther, saudara, ketika dia dipanggil-panggil di Roma, saudara, dia pikir-pikir baik-baik, saudara. Bahaya ini. Kalau saya dipanggil di sana, mesti ingat, 100 tahun yang lalu, Jan Hus dipanggil dan dia nggak pulang, saudara. Pulang tinggal jadi abu, saudara. Itu pun enggak loh, saudara, dibakar, saudara. Dan ashes-nya ya, abunya disebar-sebar di mana-mana. Maka para pengikutnya Jan Hus ketika mau ambil mayatnya saja nggak bisa, saudara. Nah, dia tahu itu saudara. Maka Luther membangkitkan semangat nasionalisme Jerman. Dia pun kirim surat kepada semacam kayak perwakilan dari Frederick. Dia mengatakan, kita orang-orang Saxon dan saya sedang mempertahankan kehormatan dari Wittenberg. Ya, mempertahankan kehormatan Wittenberg. Sekarang kita orang-orang Wittenberg, orang-orang Saxony itu dianggap bidat loh. Maka dilindungilah Luther. Kalau kamu mau mengadakan trial terhadap Luther, lakukan itu. Tapi must be in German soil. Diadakan di Augsburg, silakan. Diadakan di Heidelberg, silakan. Diadakan di Worms pun boleh, tetapi bukan di Roma. Nah ini saudara, Luther sangat pandai di dalam memanfaatkan semangat seperti ini saudara. Maka pada 1518, ya, 1518, ini kan 1517 ya, 95 tesis ya. 1518, Luther pun dipanggil untuk menjadi salah satu perwakilan dari suara Wittenberg di dalam satu buah pertemuan rutin Ordo Augustinian chapter Heidelberg. Jadi sudah tahu ya, kalau ada klub mobil sudah, klub mobil Avanza Klub, ada chapter Jawa Timur, chapter Surabaya, chapter Malang, chapter Kepri, mungkin ada juga, saya tidak tahu sudah. Avanza Klub ada nggak? Saya tidak tahu sudah. Tapi Toyota Rush Club itu ada sudah. Klub Harley Davidson chapter mana ada sudah. Ordo Augustinian chapter Heidelberg, mereka mengadakan pertemuan rutin sudah. Semestinya pertemuan itu dilakukan di kloister biara Ordo Augustinian, tetapi kali ini itu diadakan di dalam satu buah universitas Heidelberg sudah, di dalam bagian fakultas filsafatnya. Maka yang datang banyak sekali sudah. Termasuk di dalamnya yang datang adalah satu orang bernama Martin Bucer. Martin Bucer ini nanti akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada John Calvin. Tapi kita nggak kesana dulu, saudara. Nah, Luther, saudara, dipilih oleh Johann von Staupitz, saudara. Dia adalah vikaris jenderal dari Ordo Augustinus untuk menjadi salah satu perwakilan suara Wittenberg untuk menyuarakan suaranya di Jerman. Jadi Luther ditanya, sebetulnya what kind of new theology yang kamu sebutkan itu? Kamu itu sebetulnya lagi mau ngapain nih? Kamu mesti tahu kan, semua di wilayah Holy Roman Empire, ya nggak sampai begitulah ya, sekitar Jerman, sekitar Roma, itu lagi rame sekarang.
lagi rame gara-gara memikirkan tentang new theology, teologi baru yang sedang diusung oleh kamu. Maka sekarang pertanggungjawabkanlah teologi barumu. Tapi saudara, ternyata di dalam disputasi Heidelberg, Martin Luther tidak memberikan jawaban terhadap 95 tesisnya, tapi dia akan posting beberapa macam tesis baru, jumlahnya 40 saudara. 40 tesis di dalam disputasi Heidelberg. Ini terdiri dari 28 tesis teologi, ini yang lebih banyak dibahas. Lalu yang juga sangat penting sebetulnya 12 tesis filosofis, saudara. Nah ini nanti di dalam disputasi Heidelberg, saudara. Nah saudara, kalau kita mau bicara tentang kepentingan teologi, disputasi Heidelberg ini mungkin salah satu yang paling penting dari seluruh teologi Martin Luther. Yang kita warisi dalam teologi Injili kita sekarang, ya ini, bukan 95 tesis. 95 tesis itu kalau saudara baca, itu masih sangat-sangat Katolik. Sangat Katolik. Masih percaya api purgatori, masih percaya kepada kekuatan surat indulgensia. Bahkan Martin Luther bahkan di dalam 95 tesisnya dia mengatakan, terkutuklah orang yang melawan penjualan surat indulgensia. Loh, bilang begitu loh. Martin Luther itu membela penjualan surat indulgensia secara benar, ya. Lalu dia mengatakan, terberkatilah orang yang menjaga kehormatan surat indulgensia. Kira-kira begitu, saudara. Jadi di dalam 95 tesis, Luther itu masih percaya kepada api purgatori, masih percaya juga kepada surat indulgensia. Tetapi dia melawan penjualan surat indulgensia yang dijual secara sembrono, yang ngomongnya ngawur, yang mengatakan bahwa jiwa itu bisa loncat ke sorga ketika ada uang yang berbunyi di dalam peti uang itu adalah ucapan-ucapan yang ngawur. Tapi surat indulgensia sendiri adalah surat yang penting bagi Martin Luther, saudara. Di dalam 95 tesisnya, dia mengatakan yang melawan surat indulgensia, let him be a curse and anathema. No, masih seperti itu, saudara. Jadi 95 tesis secara teologi itu bagi kita nggak terlalu penting. Secara gelombang politik dan gerakan gerejawi, wah itu dampaknya besar sekali. Tapi kalau kita mau tanya secara teologi, apa warisan yang sangat penting bagi gereja Tuhan hingga saat ini? Ini saudara, disputasi Heidelberg. Nah, di sini saudara, Luther akan berbicara apa saudara? Terutama kita melihat ya, di dalam disputasi Heidelberg, Luther itu akan memberikan serangan bukan terhadap praktik yang keliru terhadap apa yang dilakukan oleh gereja. Tapi dia menyerang cara berteologi. The way we do theology, cara. Nah, saudara, untuk kesini kita akan bergerak sedikit teknis sedikit. Kita mesti ingat, saudara, Luther adalah orang Wittenberg. Dia dikenal sebagai Wittenberg Reformer. Nah, orang-orang reformator Wittenberg ya, Luther dan rekan-rekannya di Wittenberg adalah orang yang melayani di dalam konteks respons terhadap skolastikisme. Nanti kita akan lihat sedikit, saudara. Sementara Swiss Reformer, kalau kita bicara di dalam satu zamannya Martin Luther itu ada Ulrich Zwingli, saudara. Zwingli itu lebih banyak berespon terhadap konteks humanisme. Jadi bentuk reformasinya itu beda, saudara. Luther lebih banyak meresponi di dalam konteks skolastikisme. Zwingli di Swiss, jadi saudara ingat-ingat saja, saudara ya. Swiss Reformer itu konteksnya humanisme. Wittenberg Reformer konteksnya skolastikisme. Kalau yang namanya Swiss ya, humanisme, itu lebih banyak, saudara, lebih banyak berpikir tentang kontur kehidupan umat, kehidupan masyarakat, kehidupan. Kalau yang meresponi skolastik lebih banyak berpikir tentang doktrinnya apa. Maka kalau kita lihat John Calvin, saudara, yang banyak melayani di Swiss ya, Jenewa ya, kita melihat ya, fokusnya apa? Doktrin, yes, karena bagaimanapun juga dia adalah anak rohaninya dari Martin Luther. Tetapi konteksnya dia humanisme. Maka dia sangat concern untuk apa? Membangun kota yang gaya hidupnya itu Kristen. Pengaruh humanisme yang kuat. Sementara Luther itu Wittenberg lebih banyak berespon di dalam dunia skolastik. Apa itu skolastik? Skolastik. Saudara, skolastik ini sebutan lah, saudara ya. Sebutan. Skolastik ini adalah sebutan pejoratif, saudara, sebetulnya. Sebutan yang sebutan jelek lah. Sebutan olok-olok. Sebutan dari kaum humanis. Jadi kalau orang humanis ditanya, skolastik itu apa? Skolastik adalah satu buah periode membosankan antara zaman klasik dan zaman Renaissance. Kira-kira begitu. Zaman Renaissance itu apa? Renaissance itu artinya adalah kelahiran kembali, rebirth. Rebirth. Kelahiran kembali dari keindahan-keindahan zaman klasik. Sudah bayangkan ya, ada klasik. Klasik, lalu ada
kelahiran kembali, zaman klasik, rebirth, renaissance. Di tengahnya ada zaman yang namanya adalah Middle Ages. Zaman apa ini? Nggak ada namanya, saudara. Namanya adalah zaman tengah-tengah. Lucu ya, saudara. Ini zaman nggak ada namanya. Namanya apa? Ini namanya apa? Klasik, saudara. Kita di sini mengenal ya para penulis-penulis Cicero, begitu kan, sangat luar biasa. Di sini, saudara, Renaissance, kebangkitan kembali dari keindahan klasik. Ini namanya apa? Nggak ada. Namanya tengah-tengahnya, Middle Ages. Nah, skolastik itu di sini, saudara. Skolastik. Jadi skolastik ini zaman yang membosankan menurut mereka. Sebutannya dia skolastik. Saudara tahu kan ya, kalau dalam bahasa Indonesia mari kita pergi ke sekolah, ya sama kata-katanya, school, skolastik. Skolastik ini bukan satu buah teologi tertentu. Skolastik adalah satu buah metode, satu buah cara kita berteologi. Caranya bagaimana? Caranya memakai argumen, proses dialektika, argumen, counter argumen, sintesis. Argumen, counter argumen, sintesis. Jadi, kalau kita mau put it sangat simple, skolastik itu adalah satu buah metode berteologi yang paling utama mengutamakan proses apa? Dialektika. Debat, diskusi, debat, diskusi, debat, diskusi. Jadi, membosankan. Isinya begitu aja, debat, diskusi, debat, diskusi. Mau mengenal Allah caranya bagaimana? Debat. Mau mengenal Allah caranya gimana? Diskusi. Dan itu cara yang sangat umum, saudara. Orang-orang tokoh yang sangat terkenal di sini, saudara pasti pernah mendengar, meskipun mungkin nggak betul-betul mendalami pikirannya ya. Orang-orang seperti Duns Scotus, seperti Thomas Aquinas, atau saudara mungkin pernah mendengar ya, Thomis, atau Scotis. Scotis bukan orang-orang Skotlandia ya, maksudnya Scotis dari Duns Scotus, Thomis dari Thomas Aquinas, saudara. Nah ini, saudara, proses dialektika. Orang-orang skolastik. Kalau zaman sekarang kita mungkin sebutnya apa ya, saudara ya? That nerds itu loh, gitu ya. Si orang-orang bocah-bocah sekolahan itulah, gitu kan ya. Bocah-bocah yang kacamatanya tebel, setiap hari ya baca riset, begitu ada. Hidupnya nggak asik lah, gitu ya. Skolastik. Jadi mereka ini punya metode berteologi. Caranya mengenal Tuhan pakai gimana? Pakai akal. Saya ambil contoh yang sederhana, saudara. Saudara, apakah Anda butuh Alkitab untuk mengetahui bahwa Allah itu baik? Butuh Alkitab nggak? Andai kata, saudara, andai kata di muka bumi ini nggak ada Alkitab, orang bisa tahu Allah baik nggak? Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Alkitab, dia bisa tahu Allah baik nggak? Ayo, gimana, saudara? Bisa kan? Orang yang tidak Kristen yang ngomong Allah baik banyak. Orang bisa tahu nggak kalau Allah itu besar dan maha kuasa tanpa Alkitab? Bisa. Melalui apa? Reason. Saya bisa berargumen macam-macam, pakai argumentasi macam-macam untuk menceritakan tentang keberadaan Allah. Ada kan, saudara ya, metode-metode klasik untuk, dalam tanda kutip ya, membuktikan atau lebih softnya, mendemonstrasikan keberadaan Allah. Saudara kalau sama orang ateis, saudara, saya tidak percaya Allah itu ada. Anda mengatakan Allah itu ada, Anda gimana? Nih, lihat Alkitab saya nih, ngomong Allah ada. Atau Anda gimana, saudara? Anda mendemonstrasikan keberadaan Allah bukan lewat Alkitab, tapi lalu apa? Reason. Coba itu lihat alam semesta dan sebagainya. Anda melakukan berbagai macam argumen sampai kira-kira 7 tingkat. Tuh kan, posisi saya yang mengatakan Allah itu ada lebih kuat daripada posisimu yang mengatakan Allah itu nggak ada. Itu kan ya, berdasarkan argumen. Itu metode skolastik. Metode skolastik, saudara. Nah, intinya, metode ini punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada akal manusia. Nah, metode ini, saudara, cara berteologi seperti ini, saudara, yang sedang diresponi oleh orang-orang seperti Martin Luther. Nah, metode skolastik ini, saudara ya, oleh Thomas Aquinas, lalu Duns Scotus ini ya. Ini jalan pemikiran mereka seringkali disebut sebagai via antiqua, jalan lama, saudara, via antiqua. Lalu ada jalan baru, ini disponsori atau bukan sponsori ya. Orang-orang besar di dalamnya itu namanya salah satunya William of Ockham, lalu salah duanya namanya Gabriel Biel. Gabriel Biel, saudara ya. Dia menghadirkan satu buah metode cara baru, saudara, cara baru, via moderna. Cara baru ini adalah bagaimana kita mengatakan seperti ini, nggak bisa melalui metode dialektika begini mengenal Tuhan itu nggak bisa, bro. Kenalilah akalmu itu terbatas. Terus gimana? Kalau kita mau mengenal Allah ya, mau punya pengenalan akan Allah harus lewat apa? Alkitab. Kita sekarang mungkin bisa agak senyum-senyum ya. Lah ya, mulai kecil saya juga diajari gini. Bagaimana saya mengenal Allah melalui Alkitab gitu kan ya. Apakah tujuan kehidupan manusia mempermuliakan Allah dan mengenal Dia
mempermuliakan Allah, menikmati dia sampai selama-lamanya gitu ya. Lalu kita ditanya tentang Allah itu bagaimana, tahu dari mana Allah itu? Dari Alkitab gitu ya. Kita langsung jawaban kita langsung sudah dari Alkitab. Tapi ini adalah via moderna. Dulu nggak ada orang berpikir seperti itu sudah ya. Dulu apalagi Alkitabnya nggak ada sudah gitu ya. Alkitabnya nggak ada. Orang berpikir kalau mau mengenal Allah caranya gimana? Mikir bro, mikir. Pakai otakmu, kira-kira begitu sudah. Nah, orang-orang via moderna sudah mengatakan bahwa jalannya nggak bisa melalui dialektika seperti ini. Jalannya adalah memakai Alkitab. Luther besar di dalam tradisi seperti ini. Nah, masalahnya masalahnya orang-orang via moderna itu kebanyakan pemikiran mereka itu bersifat dalam tanda kutip semi pelagian. Well, mereka nggak betul-betul Pelagian. Sudah tahu Pelagius, sudah ya? Pelagius adalah seseorang yang lawannya Agustinus. Sudah pernah dikutuk di dalam konsili Orange, sudah. Konsili jeruk. Itu kotanya namanya kotanya Orange, sudah ya. Konsili Orange, sudah. Bukan jeruk ya, misalnya, tapi ya nama kotanya konsili Orange, sudah. Jadi, cara berpikir mereka adalah kurang lebih seperti ini, sudah. Minggu lalu, atau 2 minggu lalu, kita sudah sama-sama lihat, sudah. Bahwa mereka percaya bahwa orang, itu ketika dilahirkan, setelah 7 hari mereka dibaptis. Ini sejak Bapak Gereja Jerome kan ngomong seperti ini, saudara. Dibaptis. Ketika dibaptis mereka itu menerima anugerah. Mereka menerima anugerah yang membuat dosa mereka dihapuskan. Jadi mereka tidak punya kulpa, tidak punya poena. Mereka tidak punya guilt, keberdosaan, dan mereka tidak punya punishment. Mereka sepenuhnya bersih dan bebas dari hukuman. Bersih dan bebas dari hukuman. Kok bisa? Karena mereka dimasuki anugerah Allah. Infused grace. Anugerah Tuhan dimasukkan kepada mereka. Tapi ketika mereka bertumbuh, lalu mereka hidup menjadi besar seperti kita, maka kita berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, sehingga kehidupan kita jadi kotor. Nah lalu, kalau kita sudah kotor begini, gimana saudara? Kita bisa kotor sampai so corruptednya di dalam pikiran mereka, saking kotornya sampai membuat kita itu terpisah dari Tuhan. Karena di dalam Injil Matius dikatakan berbahagialah mereka yang suci hatinya, pure hearted, karena mereka yang bisa melihat Tuhan. Betul ya? Maka kalau kita saking kotornya bisa terpisah dari Tuhan. Tapi ingat, kita sudah pernah diinfusikan, kita sudah pernah menerima itu kebenaran Allah, infused grace di dalam diri kita. Menurut pemikiran orang pada waktu itu ya. Maka di dalam pemikiran mereka, kita bisa menerima anugerah Tuhan dan menerima penyucian dari Tuhan kalau kita melakukan apa yang ada di dalam diri kita ini. Jadi istilah dalam bahasa Latinnya, terjemahan bahasa Indonesianya adalah do what is in you. Lakukanlah apa yang ada di dalam dirimu. Apa itu yang ada dalam dirimu? Ya, anugerah Allah yang sudah disuntikkan di dalam diri kita. Jadi pada waktu baptisan, anugerah Allah dimasukkan dalam diri kita, maka ketika kita melakukan apa yang ada di dalam diri kita, itu kalau terjemahan zaman sekarang paling gampangnya, do your best. Do your best. Ya, kalau kamu do your best, maka ya kamu akan diampuni oleh Tuhan. Kamu akan diampuni, kamu akan disucikan oleh Tuhan. Do your best. Maka ingat ya, sakramen penance ada apa? Penyesalan terhadap dosa atau contrition, lalu ada pengakuan terhadap dosa atau confession, lalu ada pemuasan atau works of satisfaction. 3P. Penyesalan, pengakuan, pemuasan. Contrition, confession, lalu works of satisfaction. Nah, lakukanlah saja ini yang terbaik. Apakah terbaiknya kita itu sempurna? Of course tidak. Jadi, jangan salah ya, orang Katolik itu tidak percaya pembenaran oleh perbuatan. Enggak. Mereka percaya pembenaran oleh anugerah Allah. Nah, anugerah Allah itu bisa kita aktifkan. Bisa kita activate melalui apa? Melalui kita melakukan yang terbaik. Konsepnya mirip begini, saudara. Nih, saya ambil contoh nih. Uang, saudara. Mau? Tidak. Saudara, uang, saudara. Saya tanya, saudara. Menurut Anda, nilai intrinsik dari uang ini ya, nilai intrinsik, kertasnya, materialnya, plastiknya, harganya nyampe 100 ribu nggak? Nggak ada kan? Harganya nggak ada 100 ribu. Apalagi kalau ini uangnya dolar ya, saudara. Berapa ya? Uang dolar itu mata paling besar berapa, saudara? 1000 atau 100? Saya nggak tahu, saudara. Katakanlah 100, saudara. 100 dolar, satu lembar itu berarti nilainya sekitar 1,5 juta sekarang. Saudara bisa bayangkan, saudara, kertas satu lembar begini harganya 1,5 juta, saudara. Ini masuk akal nggak? Secara nilai intrinsik nggak masuk akal, tetapi sudah ada backupnya, ada underlying value-nya. Mungkin itu emas,
mungkin military kalau di Amerika. Yang jelas ada perjanjiannya, saudara, ada underlying value-nya. Jadi, saudara, mereka percaya bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, do your best. Ini orang-orang via moderna ya. Ketika kamu melakukan apa yang ada di dalam dirimu, ketika kamu do your best, kamu akan seperti uang ini. Seperti uang ini yang sebetulnya nggak ada harganya. Uang ini nilai intrinsiknya, loh ya nggak sampai 5.000 mungkin. Iya kan? Tapi nilainya, nilai valuasinya bisa 1,5 juta. Saudara tanya sama Shirley itu ya, Share, saya punya uang ini, nggak tahu lagi dekor-dekor di mana gitu ya. Saya punya uang ini nih, $100 nih. Kamu mau nggak beli, misalkan saudara ya, misalkan ya, mau nggak kamu beli ini 500.000? Dia nggak pakai mikir saudara, asal uangnya nggak palsu ya, dibeli dia. 500.000, $100 dibeli 500.000, nice banget kan? Untung besar tuh, untung 3 kali lipat, berapa kali lipat lah ya. Oh, nilainya 1,5 juta. Padahal nilai intrinsiknya nggak sampai 5.000 tuh. Jadi sudah tahu ya saudara, ketika kita lakukan yang terbaik, do what is in you, maka Anda akan seperti uang itu saudara. Nilai intrinsiknya perbuatan kita masih banyak cacatnya, Tapi ketika kita lakukan yang terbaik, maka God will not deny grace. Tuhan akan berikan anugerah itu pada kita, sehingga underlying value-nya, yaitu anugerah Tuhan itu akan aktif. Saya lakukan yang terbaik, masih terbatas, ya kayak uang $100, nggak ada nilainya, tapi nilainya jadi besar karena anugerah Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara. Masalahnya, nah ini kita perlu mengerti, saudara, kalau kita bicara tentang Luther ya. Masalahnya, Luther itu pernah mengalami dalam dirinya apa yang seringkali disebut sebagai Anfechtungen, saudara. Anfechtungen itu seperti kayak satu buah perasaan gelisah, takut, marah, campuran, saudara. Anxiety, saudara. Anfechtungen, saudara. Ini memang adalah satu buah analisa yang diberikan oleh seorang psikolog, saudara. Ini bukan seorang Lutheran, saudara. Namanya Erik Erikson. Dia percaya bahwa Martin Luther itu punya semacam kayak problem psikologis, saudara ya. Namanya seorang abad pertengahan yang tidak bisa menyenangkan bapaknya. Dia kan disuruh sama bapaknya untuk studi hukum, saudara. Tapi akhirnya masuk ke dalam sekolah teologi, dan bukan cuma masuk sekolah teologi, dia masuk ke dalam sekolah teologi yang kurang bonafit, saudara. Ordo Augustinian. Karena pada waktu itu sekolah teologi, biara yang dianggap top itu kalau nggak Dominikan, Fransiskan, dia masuknya Augustinian, saudara. Maka dia merasa, aduh, tidak menyenangkan bapaknya, menurut Erik Erikson, saudara. Karena dia lihat bapaknya nggak puas. Lihat bapaknya nggak puas. Maka dia proyeksikan ketidakpuasan bapaknya kepada Tuhan, saudara. Maka waktu dia lihat Tuhan nggak puas. Gila nggak? Saya itu mau menyenangkan bapak saya saja susah, apalagi menyenangkan bapak yang di sorga pasti lebih susah lagi. Jadi gimana? Waduh, hidup saya susah. Makanya dia mengalami Anfechtungen. Dia merasa perasaan kurang baik. Nah, sudah bisa bayangkan, orang seperti Luther, ketika ditaruh di dalam sistem teologi via moderna, do what is in you, lakukan yang terbaik, maka dia akan mengaku dosa. Setelah dia mengaku dosa, dia pergi, dia merasa, saya mengaku dosanya sudah cukup baik belum? Kamu harus menyesal. Udahlah, nggak apa-apa. Tenang, yang penting kamu sudah menyesal sungguh-sungguh. Tapi sesungguh-sungguh apa saya mesti menyesal? Nah itu kan jadi problem, saudara. Nah itu ada satu buah cerita, saudara, urban legend ya. Ketika dia datang kepada Johann von Staupitz ya, dia mengaku dosa lagi, sampai 6 jam, saudara. Susah banget kan, saudara. Staupitz, saudara, kalau jadi vikaris jenderalnya, saudara terima satu orang konseling, saudara. Setiap kali konseling 6 jam, saudara. Lalu baru keluar 2 menit, balik lagi 6 jam lagi, saudara. Pak, saya masih punya dosa-dosa yang belum saya akui 6 jam. Dan 6 jam itu isinya tentang dosa-dosanya dia semua. Aduh, capek banget gitu kan ya. Sampai akhirnya Staupitz bilang apa? Sudahlah, kamu pergi sana. Pergi kemana? Bikin dosa yang rada gedean dikit, setelah itu baru pulang ngaku dosa lagi. Ya, dosa-dosa trivial kayak gini susah saya ngakuinya. Dia ngomong lagi juga, pergilah. Kamu carilah Kristus yang berdarah itu. Biar kamu menemukan pengampunanmu di sana. Itu yang akan membentuk teologinya Luther, saudara. Johann von Staupitz, yaitu bisa dikatakan bapak reformasinya Luther sebelum Luther melakukan reformasi secara shaping teologi. Nah itu, saudara ya, perpaduan antara scholastic theology dan Anfechtungennya Martin Luther itu, saudara, ini akan menjadi pembentuk penting di dalam disputasi Heidelberg. Kita akan coba lihat beberapa butirnya, saudara, secara cukup singkat, saudara ya, secara singkat ya. Pendek kata, saudara ya. Ini satu orang penulis, bukunya tipis, saudara, namanya Gerhard Forde. On Being the Theologian of the Cross, judul bukunya, saudara. Itu buku tidak susah untuk dibaca, tidak susah untuk dibeli juga, karena bisa lewat Amazon, saudara. Sekali klik langsung bisa di-download, saudara.
Dia mengatakan kurang lebih seperti ini, saudara. Kalau kita mau bagi 28 tesisnya, 1 sampai 12 itu bicara tentang pesimisme terhadap pekerjaan manusia, on good works. 1 sampai 12, dia menunjukkan betapa mandulnya pekerjaan manusia, good works. Lalu 13 sampai 18 berbicara tentang betapa mandulnya free will. Lalu 19 sampai 23 dia memberikan kontras antara, sampai 24 sudah. 19 sampai 24 dia memberikan kontras antara teolog salib dengan teolog kemuliaan. Sudah mungkin pernah mendengar ini ya. Theologian of the cross dan theologian of glory. Teolog salib dan teolog kemuliaan. Dia kontraskan itu. Lalu 25 sampai 28 bicara tentang apa yang dilakukan oleh Allah melalui kasih-Nya. Kontras dengan apa yang bisa diperbuat oleh hukum Taurat, saudara. Nah ini, saudara. Jadi di dalam disputasi ini, saudara mesti hati-hati, saudara. Disputasi ini bukan terutama bicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Dia tidak terutama bicara tentang soteriologi. Ada soteriologinya, nggak ada, di dalamnya ada soteriologinya. Tetapi di dalamnya ini terutama meliputi paradigma berpikir. Bagaimana, how to do theology. Berhadapan dengan cara skolastik. Kira-kira begitu, saudara. Oke ya. Kita coba lihat ya beberapa poin, saudara. Saya bacakan di dalam translasinya saya sendiri, saudara ya. Nomor 3. Meski pekerjaan manusia terlihat baik dan menarik, namun sejatinya hal itu adalah dosa maut. Dia mengatakan ya, ini teologi salib ini, saudara ya, menjadi satu hal yang sangat susah untuk kita terima. Sangat susah untuk diterima oleh banyak orang. Karena teologi salib ini tidak sedang menyerang hal-hal buruk, tapi menyerang hal-hal baik yang kita percayai sebagai hal yang bisa mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka dia mengatakan, saudara, meski pekerjaan manusia terlihat baik dan menarik, namun sejatinya hal itu adalah dosa maut. Pendek kata begini, saudara, semua hal baik yang kita lakukan, yang kita anggap melaluinya Tuhan itu akan disenangkan, dan melaluinya kehidupan kita akan menjadi makin baik, Luther mengatakan itu adalah dosa maut. Saudara nggak salah dengar, saudara? Enggak, ya memang itu, saudara. Dia mengatakan itu, saudara. Jadi ini adalah satu buah teologi yang akan menyerang kebaikan Anda. Jadi bukan menyerang dosa Anda, tapi menyerang kebaikan-kebaikan Anda. Manusia di dalam jalan perlawanan terhadap via moderna, saudara ya. Sekali lagi ya, ini adalah jalan perlawanan yang paling ekstrim terhadap via moderna ya. Semua kepercayaan terhadap will of man itu dihancurkan di sini. Maka dia mengatakan kalau kamu punya pekerjaan baik, yang di hadapan orang-orang kamu boleh banggakan sebagai satu buah pekerjaan baik, maka itu adalah pekerjaan yang akan memimpin kamu kepada neraka, kira-kira begitu. Your best works will lead you to damnation of hell, kira-kira begitu, saudara. Pekerjaanmu yang terbaik akan pimpin kamu ke neraka. Loh, kok begitu? Ya begitu. Itu adalah cara kerjanya Tuhan. Itu cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya manusia enggak seperti itu. Cara kerjanya Tuhan seperti itu. Nomor 7. Butir ke-7. Pekerjaan baik akan menjadi dosa maut ketika pekerjaan tersebut tidak ditakuti sebagai dosa maut. Karena kesadaran kudus akan kesucian Allah. Nah ini, saudara, maksudnya. Jadi dia mengatakan good works itu akan menjadi mortal sin kecuali, ada kecualinya, kecuali kita takut that good works akan menjadi mortal sin. Sudah nggak bingung ya? Pekerjaan baik kita akan jadi dosa maut kecuali kita takut itu jadi dosa maut. Ketika saya melakukan pekerjaan yang paling baik, saya takut dibawa Tuhan masuk neraka gara-gara pekerjaan itu. Itu baru pekerjaan itu tidak akan bawa kita ke neraka. Karena apa? Karena kita berhenti untuk menggantungkan diri pada do your best. Kita berhenti menggantungkan diri pada pekerjaan terbaik yang kita bisa lakukan. Itu tidak menjadi gantungan kita. Saya takut ini bisa memimpin saya ke neraka. Saya takut ini menjadi satu buah pekerjaan yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, justru dengan cara demikian, itu tidak menjadi dosa maut, saudara. Jadi, Luther menyatakan bahwa pekerjaan manusia sebaik apapun tidak akan mampu memberikan keselamatan, bahkan jika pekerjaan itu sangat baik sekalipun. Nah ini belum sampai kepada justification by grace through faith alone, tapi sudah halfway. Sudah menuju ke sana, saudara. 13, saudara. Tentang kehendak bebas. Ini mesti agak cepat, saudara. Kehendak bebas setelah kejatuhan manusia hanya ada dalam nama belaka. Dan ketika kehendak itu melakukan apa yang dapat dilakukannya, yang dapat dilakukannya hanyalah dosa maut. Jadi dia bilang free will itu nggak ada. Setelah manusia jatuh dalam dosa nggak ada free will. Yang ada adalah free choice. Free choice. Apakah Anda punya pilihan untuk melakukan perbuatan baik? Ada.
Kehendak melakukannya nggak ada. Nggak ada. Kehendak kita, kalau kita mau melakukan apa yang kita kehendaki, yang kita bisa lakukan dan yang kita bisa kehendaki cuma satu, yaitu dosa maut. Itu menurut Luther. Waduh, pesimis sekali ya. Ya memang anaknya via moderna, saudara. Dan ini ada via moderna yang lebih ekstrim, saudara. Pesimisnya banget, saudara. Jadi jalan teologianya Martin Luther adalah pesimis terhadap pertama via moderna sendiri, tapi yang tentu saja yang paling ekstrim pesimis terhadap apa? Jalan pikir via antiqua. Bahwa cara berpikir manusia bisa membuat kita datang kepada Tuhan, itu konyolnya luar biasa. Saudara, saya sangat suka ya dengan buku dogmatiknya Cornelis van der Kooi. Dia berusaha untuk menunjukkan bahwa kita mungkin menghargai argumentasi klasik yang coba untuk membuktikan keberadaan Allah. Kita hargai itu. Ada argumentasi kosmologi misalkan. Coba lihat, saudara. Ini argumentasi kosmologi ya. Saya ambil contoh yang sangat kecil, saudara. Saudara, ini ya, lantai ini ya, susunannya teratur semua. Kok bisa? Kok bisa teratur semua? Gimana caranya? Yang paling simpel, saudara. Untuk keteraturan ini, keteraturan yang cuma tempatnya segini, saudara. Caranya gimana? Harus ada orang yang ngatur. Saudara coba bayangkan ya, kalau keteraturan seluruh kosmos ini, saudara, itu terjadinya gimana? Kalau nggak ada yang ngatur, gimana caranya? Kalau saudara mengatakan kebetulan saja, saudara apa nggak kepengen nabok mulutnya orang itu, saudara? Saudara, gini loh, kalau tempatnya kecil sekali, itu bisa terjadi kebetulan, bisa. Misalkan saudara ya, saya jatuhkan spidol ini ke dalam tempat yang kecil sekali, tempatnya sini, saudara. Happen to be, saudara, happen to be, bentuknya teratur, happen to be, pas di tengah, happen to be, tempatnya kecil tapi saudara. Tapi kalau kita bicara tentang areal yang luas seperti ini, kotak-kotaknya ini bisa terstruktur rapih ini ya, kok bisa? Kebetulan saja. Ya pas datang itu ya tekel-tekelnya kita beli, dilemparkan sama orangnya, kebetulan saja, ketempel rapi seperti ini. Saudara kan pengen ngamuk, saudara. Ucapan serampangan seperti ini kan kita pengen ngamuk. Apalagi saudara, kalau seluruh kosmos ini kebetulan, kan lebih ngawur lagi. Kita kalau lebih dekat kepada matahari, beberapa ratus kilometer saja, ini jadi BPK loh saudara kita. Kalau kita lebih jauh beberapa ribu kilometer saja, kita jadi es krim semua saudara. Tapi semuanya bisa seteratur ini saudara, nggak saling tabrakan dan lain sebagainya. Terus kita mengatakan Big Bang, kebetulan saja semuanya bisa begitu. Itu kan kita pengen nabok saudara ya. Jadi ini adalah argumentasi yang dikatakan untuk membuktikan bahwa ada Allah, ada desain yang sangat teratur. Oke kan? Kelihatan oke sekali. Tetapi menurut Van der Kooi, hal itu tidak bisa membuktikan Allah yang benar. Kok bisa? Ya Allah seperti itu bagus dong. Enggak, karena Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab bukan Allah yang begitu. Memang Allah yang dinyatakan di Alkitab seperti apa? Allah itu mau dikenal di dalam kitab suci kita, di dalam dan melalui Yesus dari Nazaret yang berjalan di tepi Danau Galilea. Saudara coba bayangkan ya, Allah yang mengatur seluruh kosmos, matahari, bulan, bintang, planet-planet, which is betul, that is our God, itu betul. Tapi picture itu sama nggak dengan saudara membayangkan seorang dari Nazaret yang berjalan di tepi Danau Galilea, yang kena tabok oleh ajudannya imam besar, yang mati di atas kayu salib. Sama nggak gambarannya? Beda banget kan? Makanya saudara, Luther mengatakan saudara, dalam hal ini Van der Kooi saya pikir mengambil jalur itu saudara. Pembuktian pakai reasoningnya akal kita akan bikin kita mungkin bisa membuktikan tentang keberadaan some sort of God, some sort of divine being yang besar sana. Tapi nggak bisa membuktikan tentang keberadaan Yesus Kristus. Jadi, kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah, harus melalui apa? Harus melalui kitab suci. Free will, saudara, free will itu nggak bisa pimpin kita kemana-mana. Nggak bisa pimpin kita kemana-mana. Free will kita adalah will yang berdosa yang akan hanya bawa kita untuk melakukan dosa maut saja. Nah lalu saudara, 17. Orang yang percaya bahwa dia dapat memperoleh anugerah dengan melakukan apa yang ada pada dirinya. Ini ya, do what is in himself, do what is in you. Orang yang percaya bahwa dia dapat memperoleh anugerah dengan melakukan apa yang ada pada dirinya, sedang menambahkan dosa pada dosa sehingga menjadi double berdosa. Dia menjadi double guilty. Anda yang pikir bahwa you can do your best, sehingga ya udahlah Tuhan kasihan sama kamu kalau kamu sudah do your best. Kamu sedang berdosa dan menambahkan dosa dengan dosa sehingga kamu jadi double berdosa. Sehingga double guilty, itu saudara. 19. Nah ini yang penting saudara ya. Ini yang banyak berbicara tentang paradigma saudara. 19. Seorang tidak pantas disebut sebagai teolog. Well, yang dimaksudkan oleh Luther dengan teolog itu bukan orang yang di universitas ya. Semua orang Kristen itu teolog, kira-kira begitu saudara. Jadi seorang tidak pantas disebut sebagai teolog atau orang Kristen yang berusaha untuk mengenal Allah dari hal-hal yang tersembunyi
seolah hal itu dilihat dengan jelas. Maksudnya, Tuhan Allah itu sebetulnya mau dikenal bukan melalui hal-hal yang dia tidak nyatakan. Tuhan Allah itu kan menyatakan dirinya di dalam Alkitab, saudara. Di dalam Alkitab ya. Dia menyatakan dirinya. Tuhan Allah di dalam Alkitab ini menyatakan dirinya. Terutama dengan cara bagaimana? Ini ya. Nomor 20. Seorang pantas disebut sebagai teolog atau orang Kristen, yaitu mereka yang mengenal Allah dari hal yang dinyatakan manifest, saudara. Dari hal yang manifested, yang dinyatakan melalui penderitaan di atas salib. Pendek kata, saudara. Kalau Anda kepengen mengenal Allah, kepengen berteologi dengan benar, Allah itu hanya bisa kita kenal melalui Yesus yang di atas kayu salib. Selain daripada mengenal Allah versi itu, Anda akan mengenal Allah versi yang lain. Anda akan mengenal Allah bukan di dalam versi Kristen. Kalau Anda mengatakan, saya kenal Tuhan Allah yang akan memberikan kepada kita kesehatan dan kekayaan, saudara cek toko sebelah. Gak ada itu dalam Alkitab. Saudara akan bertemu sama Yesus yang lain. Saudara, dulu pada waktu saya di Malang, saudara, di sini juga beberapa kali mungkin ya. Saya beberapa kali mengatakan ucapan-ucapan yang sempat dianggap sebagai provokatif, saudara. Mungkin provokatif, saudara. Tetapi saya lakukan itu secara sengaja dan bukan keceplosan. Bukan keceplosan. Saya ulang berkali-kali, saudara. Dengan mikir, saudara. Saya mengatakan bahwa banyak orang-orang yang kelihatannya masuk ke dalam gereja itu agamanya lain sama kita. Saya merasa bahwa Kristen yang diajarkan oleh mereka bukan Kristen dari Alkitab. Yesus yang diajarkan oleh mereka bukan Yesus yang diajarkan dalam Alkitab. Allah yang dikenal adalah Allah yang bisa memberikan kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya, saudara. Sementara Allah yang di dalam Alkitab itu, menurut Luther ya, menurut teologi salib, hanya bisa dikenal melalui hal yang memang Tuhan sendiri sedang nyatakan. Nah ini sudah kata menyatakan, sudah manifest ya. Ini Gerhard Forde, saudara ya, dia mengatakannya kata manifest. Pertama kali disputasi Heidelberg ini kan ditulis oleh Luther di dalam bahasa Latin, saudara. Manifest ini di dalam bahasa Latinnya posteriori, artinya belakang, bagian belakang. Jadi kalau kita kepengen mengenal Allah, kita harus mengenal Allah bagian belakangnya. Jangan mengenal Allah secara nude. Ini Luther pakai kata-kata itu, sudah agak namanya best selling author ya. Dia kalau ngomong kadang-kadang provokatif, saudara. Jangan melihat Allah secara telanjang, nude. Kalau mengenal Allah, lihat belakangnya Allah. Belakangnya Allah itu apa? Belakangnya Allah yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 33. Allah menunjukkan belakangnya. Belakangnya Allah kita kenal di dalam diri apa? Di dalam Yesus yang tersalib. Lain daripada ini, Anda akan ketemu dengan Allah yang lain atau Anda akan perish. Anda akan mati. Saudara begini. Luther, saudara. Luther tuh punya doktrin perjamuan kudus kan beda ya sama kita ya. Sudah tahu ya, ini ya doktrin ini ya. Kalau orang Katolik percaya trans substansi, yaitu bahwa roti dan anggur itu, anggur sih nggak dikasih jemaat ya, tapi roti dan anggur itu berubah substansinya. Trans. Orang Katolik percaya itu. Jadi pada waktu Anda menerima roti, dia akan mengatakan tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Karena mereka percaya bahwa secara rasa tetap roti, tapi secara substansi dia berubah menjadi daging. Orang Katolik percaya itu namanya transubstansi. Kita orang Kristen nggak percaya ini. Luther juga menganggap ini sebagai satu buah kesalahan, bukan bidat ya, tapi kesalahan. Nah Luther sendiri punya doktrin beda juga sama kita. Namanya adalah konsubstansi, bukan trans. Rotinya tetap roti, nggak berubah menjadi roti, tapi tubuhnya Yesus akan menyertai in and under the bread, di dalam roti itu. Jadi pada waktu Anda memakan roti, Anda memakan roti, bukan rotinya berubah. Rotinya tetap roti, tetapi rotinya itu ada tubuh Yesus di sana. Tubuh Yesus akan ada in and under the bread, masuk ke dalam roti itu. Saudara, kita mungkin mengatakan, kita Calvinis, gak percaya itu salah. Betul, itu salah. Kita gak setuju itu. Tapi kita tanya, saudara, kenapa kok Luther punya pandangan seperti itu? Bagi Luther, Anda kalau bertemu dengan Allah yang not in the flesh of Christ, Anda kalau bertemu dengan Allah selain daripada di dalam dagingnya Yesus yang berdarah itu, Anda mati. Kalau kita nggak mau bertemu dengan Allah di dalam versi salib, kalau kita tidak mau bertemu dengan Allah di dalam versi yang berdarah-darah itu, saudara, Anda akan bertemu dengan Allah yang mengendarai awan dan menjadikan petir sebagai suruhan, saudara. Gimana saudara ceritanya? Matilah kita ketemu sama Allah yang seperti itu. Melihat Allah di dalam nude, saudara, secara telanjang, kita akan mati, saudara. Kalau kita ketemu sama Allah yang benar secara telanjang, kita akan mati. Tuhan Allah ngomong sama Musa, kamu nggak bisa lihat saya, kecuali lihat belakangnya saya. Lihat belakangnya saya itu artinya apa? Artinya melihat salib. Lain daripada itu kamu akan mati.
Di sini kamu akan hidup. Nah ini saudara yang disebut oleh Martin Luther. Dan ini sekaligus doktrin keselamatan, sekaligus adalah sistem berteologi. Cara kita berteologi, yaitu apa? Melihat segala sesuatu di dalam paradigma salib Kristus. Maka saudara, saya tidak bisa terlalu panjang di sini, saudara, setengah 9, saudara. Saya lanjutkan sedikit aja, saudara. Di dalam bagian tesis selanjutnya, saudara. Tesis yang ke 21, saudara. Saya bacakan ya. Para teolog kemuliaan menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Sementara para teolog salib memanggil hal-hal itu sesuai dengan hal itu. Jadi bagi teolog kemuliaan, hal-hal yang selama ini kita anggap jahat, hal-hal yang selama ini kita hindari, hal-hal yang selama ini kita nggak mau, kita anggap evil, itu sebetulnya hal yang baik. Sementara hal yang kita anggap paling baik, paling mulia, paling hebat, itu sebetulnya evil. Saya mungkin bikin itu lebih mendarat ini, saudara. Kita bicara tentang konteksnya gereja kita aja, saudara. Self-kritik ya, saya bukan mengkritik secara institusional, tapi hati kita, saudara. Pada waktu kita, saudara, mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita merasa apa, saudara? Kita merasa, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Mungkin Tuhan berkenan. Itu teolog glory, saudara. Itu teolog kemuliaan. Saya lakukan ini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Bagus dong, gitu kan ya. Itu namanya teolog kemuliaan. Kita pikir kita bisa earning, mendapatkan perkenanan Tuhan dengan kita melakukan ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, saudara. Tetapi saudara, teolog-teolog salib hanya mengatakan apa, saudara? Hanya mengatakan bahwa Tuhan yang melakukan itu semua. Kamu nggak ada artinya apa-apa, nggak ada artinya apa-apa. Yang kita bisa lakukan nggak ada. Hal terbaik yang kita bisa lakukan itu Tuhan akan anggap sebagai dosa maut. Itu yang akan pimpin kita ke neraka. Kecuali kita sungguh-sungguh takut, Tuhan, jangan hukum saya nggak bisa apa-apa, Tuhan. Nah selanjutnya, saudara ya, saya bacakan ya. Dia mengatakan ya, hukum Tuhan mengatakan, the law, Torah, saudara, the law, hukum Tuhan mengatakan, lakukanlah ini, lakukanlah ini, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Dan hal itu tidak pernah betul-betul terpenuhi. Nggak pernah betul-betul terpenuhi. Kapan hari, saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Tino, saudara. Ngobrol tentang, saya lupa itu, digital ministry atau apa ya. Gak bisa Pak, saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan ini, saya mesti lakukan ini. Lalu Pak Tino bilang gini ya, itu ya Pak ya, kalau kamu mau melakukan yang kamu pikir kamu mau lakukan itu ya, nanti tidak ada habisnya itu. Semua itu akan butuh untuk dilakukan. Dan akhirnya nggak bisa dilakukan. Nggak ada habisnya itu, unlimited itu. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Tapi ya memang mesti dikerjakan, mau gimana saudara? Nah itu saudara, Luther mengatakan, the law, hukum mengatakan harus lakukan ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan itu nggak akan pernah bisa dipenuhi. Tetapi, anugerah Tuhan, grace says, anugerah Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, dan everything is already done. Maksudnya saudara, yang mengerjakan siapa? Tuhan. Ketika kita menaruh iman kita kepada Dia, maka semuanya sudah digenapkan di dalam Kristus. Kita nggak punya andil sama sekali, sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah sistem berteologi kita, cara kita mengenal segala sesuatu, dan sekaligus saudara, sekaligus cara kita memperoleh keselamatan kita. Jadi saudara, kalau sudah seperti ini ya, lalu kita mulai bertanya. Gerhard Forde mengatakan seperti ini. Kalau kita mulai bertanya, waduh kalau gitu terus kita mesti melakukan apa? Nah ini pertanyaan ini adalah pertanyaan dari teolog kemuliaan. Ketika kita bertanya, saya mesti ngapain ini? Salah tanya kamu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. You can do nothing. Jadi saudara, kalau saya coba berangan-angan ya, Luther dengan teologi seperti ini ya, datang kepada Johannes von Staupitz. Dia mengaku dosa, 6 jam. Staupitz akan bilang begini, sudah Luther, jangan mengaku dosa kepada saya 6 jam. Kenapa? Karena 6.000 jam juga nggak cukup. Kamu ngaku dosa sama saya 6 tahun juga nggak cukup. Dia bukan mengatakan, udahlah bikin dosa yang besar lagi. Enggak. Tapi berdasarkan kemuliaan Allah, kamu mau ngaku dosa 6 jam, 6 hari, 6 tahun, 600 tahun juga nggak cukup. Nggak cukup tuh. Kamu butuh 6 juta tahun mungkin untuk mengakui dosamu. Nggak cukup itu. Tetapi, ketika kamu datang kepada Kristus, it's all already done. Semuanya selesai. Apa yang saya bisa lakukan? Nggak ada. Nggak ada. Terus, bagaimana? Kamu akan menerima secara pasif apa yang Tuhan lakukan bagi kamu. Nah ini juga sentral, saudara, nantinya ya, saudara. Teologia Lutheran nanti juga diwarisi dalam teologia Reform, saudara. Kita percaya bahwa ketika iman itu datang, ketika kasih Allah itu datang, melalui pendengaran akan firman, Dia akan do something dalam kehidupan kita. Waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, firman itu akan mendatangi Anda.
Anda tidak bisa bertanya, jadi aplikasinya bagi saya apa? No. Firman itu akan mendatangi Anda dan berbuat sesuatu di dalam hidupnya Anda. Saudara mungkin pernah mendengarkan quotation dari Martin Luther yang sangat terkenal tuh ya. Saya cuma beritakan firman, setelah itu saya akan ngebir bersama dengan Melanchthon. Dia mengatakan seperti itu. Maksudnya apa? Saya nggak lakukan apa-apa. Tugas saya memberitakan firman aja. Firman Tuhan itu berkuasa, seperti singa. Apa yang Anda lakukan untuk membuktikan kepenguasaannya, berkuasa dan kuatnya singa? Apa yang Anda lakukan, saudara? Pegang-pegang ototnya, lalu mencoba untuk menunjukkan, coba lihat nih, betapa tajamnya kukunya. Suruh ambilkan kertas nih, coba ini dibuat silet kukunya bisa sobek kertas loh. Giginya ini tajam loh ya. Anda perlu begitu untuk membuktikan kekuatan singa? Gak perlu. Anda kalau kepengen membuktikan kekuatan singa, kunci aja orangnya sekandang sama singa. Udah selesai itu. Kamu kepengen tahu singanya itu sekuat dan sehebat apa? Sini saya kasih tahu. Tunjukkan saja singanya, show it. Gak usah diperagakan, singa itu ya kuatnya itu begini, dia kalau nyakar seperti ini, giginya seperti ini, gak usah. Masukkan aja dia bersama dengan singanya, selesai. Anda kalau kepengen tahu betapa kuasanya firman, gak usah berakrobat untuk mengeksposisi macam-macam, gak usah akrobatik seperti itu. Tunjukkan saja Injil, apa adanya, berikan kepada dia. Maka yang dilakukan oleh Luther ngapain? Saya akan beritakan Injil. Ketika itu kena kepada diri orang itu, Injilnya sampai kepada mereka, saya tinggal ngebir bersama dengan Melanchthon. Saudara, by the way, bir ya pada waktu itu adalah minuman yang somehow necessary, saudara. Karena air nggak higienis, saudara. Mereka nggak punya aqua, filter air seperti sekarang nggak punya, saudara. Mereka air bakterinya banyak, jadi kadang-kadang alkohol itu penting untuk pencernaan, saudara. Kalau nggak begitu ya bisa banyak sakit, disentri, macam-macam, saudara ya. Pendek kata dia mengatakan, saya beritakan firman, setelah itu saya tinggal minum-minum ke kafe ya gitu ya, sama Philip Melanchthon temannya dia. Lalu firman Tuhan bekerja, saudara. Firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan ketika sesuatu itu sampai kepada kita, firman sampai kepada kita, maka perbuatan itu akan muncul, saudara. Ini adalah paradigma berteologi, inilah paradigma tentang keselamatan. Dan ini, saudara, yang betul-betul menohok gereja pada waktu itu di dalam sistem pikirnya mereka. Dalam cara seperti ini, saudara, Luther seperti kayak mengatakan canon law, itu keliru. Nanti 1520 canon law itu dibakar sama Martin Luther, saudara. Itu betul-betul break dengan gereja. Sekali lagi ya, 95 tesis itu poke, take a poke, saudara. Nyolek saja. Cuman yang dicolek pas urusan sensitif, yaitu duit dan kekuasaan. Tapi saudara, yang betul-betul sampai kepada poin doktrinal, karena Luther adalah Wittenberg reformer, dia terutama bukan ngurusi tentang kerusakan gereja. Itu bukan concernnya dia, itu concernnya Zwingli, saudara. Orang-orang Swiss reformer sangat concern terhadap bentuk kehidupan kota itu, saudara. Luther enggak, saudara. Luther itu profesor, saudara. Dan dia terutama di Wittenberg pengaruh skolastik lebih kuat. Dia lebih bergulat masalah doktrin, saudara. Urusan doktrin banyak diberesin di dalam disputasi Heidelberg. Baik, Bapak Ibu sekalian, minggu depan, saudara, kita akan melihat aftermath, saudara. Setelah dari 1518, kita akan melihat satu buah episode yang penting lagi, saudara, di dalam debat di Leipzig, saudara. Leipzig debate, saudara. Ketika dia itu akhirnya berdebat, ini sebetulnya ada mewakili kebanggaan universitas Wittenberg dengan Leipzig, saudara. Lalu sekaligus nanti lawannya dia, John Eck, itu akan menjadi semacam kayak prosekutornya Luther terus-menerus sampai di dalam Diet of Worms, saudara. Ini menjadi satu buah areal yang mempertajam pandangan Luther tentang kitab suci itu apa. Sampai di sini dia masih mengatakan bahwa belum sampai kepada sola scriptura, tapi masih mengatakan bahwa metode berteologi itu bukan terutama pakai reasoning, tetapi pakai firman Tuhan. Nah nanti sudah akan lebih banyak diperdebatkan firman Tuhan itu apa, lalu bagaimana, otoritasnya seperti apa, setelah Leipzig debate, saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan berhenti sampai sini, kita akan berdoa. Setelah itu saya akan coba untuk melihat beberapa pertanyaan yang ada di dalam Slido, kalau ada, atau saudara sekalian yang ada di sini yang mau memberikan pertanyaan juga saya persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami, Tuhan, untuk kami boleh punya warisan yang sangat besar berkenaan dengan reformasi cara pikir, juga paradigma berteologi. Pimpinlah kami, Tuhan, untuk kami ini boleh betul-betul dengan takut, dengan menghargai pemikiran-pemikiran yang sudah Tuhan wariskan kepada kami, dan kami dengan hati-hati juga boleh menjalaninya sehingga kami tidak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Pimpinlah kami, Tuhan, di dalam segala kesederhanaan kami. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ruangan ini, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya akan coba untuk lihat di dalam link Slido sebentar, saudara. Apakah saudara di sini ada yang memberikan pertanyaan, saudara?
Saya coba bacakan ya. Apakah Alkitab yang digunakan pada saat itu Alkitab yang sekarang dipakai orang Katolik atau yang kita pakai sekarang, atau ada Alkitab model lain? Iya, terutama naskah Vulgata ya. Terutama naskah Vulgata. Pada waktu itu belum ada Alkitab di dalam bahasa Jerman. Sudah pasti itu baru diterjemahkan oleh Luther, itu pun dari kompilasi yang dibikin oleh Erasmus, Saudara. Jadi kompilasinya Erasmus sendiri bahasa Yunani juga belum sempurna ya. Jadi ada karya sebelumnya dari Alkitab naskah Vulgata. Gini, sedikit Saudara ya. Tadi kita melihat Saudara ya, apa itu skolastik? Skolastik itu adalah satu buah sebutan pejoratif, satu buah olok-olok dari orang-orang humanis, orang-orang Renaissance. Kalau ditanya, zaman itu apa? Zamannya bocah-bocah sekolahan itu loh, skolastik. Mereka nggak suka dengan zaman skolastik gitu Saudara. Nah, mereka Saudara, ketika Renaissance, orang-orang humanis itu percaya bahwa perlu ada kelahiran kembali kebudayaan yang sangat luar biasa di dalam zaman klasik. Nah, kalau kelahiran kembali zaman klasiknya versi Kristen itu apa? Ya tentu saja era para rasul dan era para bapak-bapak gereja. Eranya Agustinus, sebelum era Dark Ages itu ya. Setelah gereja itu dikuasai oleh, dibanjiri oleh filsafatnya Aristotle lah, Thomas Aquinas lah, dan seterusnya. Sebelumnya itu, ketika kita masih berbicara tentang Jerome, kita masih bicara tentang Cappadocian Fathers, kita masih bicara tentang Agustinus, kita masih bicara tentang Alkitab. Nah, kira-kira begitu Saudara. Maka rebirth, Renaissance Saudara, punya semangat untuk kembali ke dalam zaman itu. Maka karya-karya pada zaman itu, karyanya Agustinus kembali celebrated, karya bapak-bapak gereja kembali celebrated, termasuk karya Alkitab di dalam bahasa asli. Tapi sumbernya nggak banyak Saudara. Jadi dari Alkitab naskah Vulgata, Alkitab bahasa Latin, itu dikomentari dengan dijejerkan kepada naskah Yunania. Saudara ngerti ya? Misalkan ya, Injil Matius bahasa Latin Saudara, lalu dipadankan dengan bahasa Yunania, bahasa aslinya. Tapi kadang-kadang bahasa Yunaninya nggak ketemu Saudara. Ketika nggak ketemu bahasa Yunaninya gimana? Dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Saudara bisa melihat ya, ini kan sangat tidak sempurna ya. Maksudnya gini loh, Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Lalu diterjemahkan di dalam bahasa resmi pada waktu itu adalah bahasa Latin. Terjemahannya banyak tidak sempurna, pemilihan naskahnya juga bukan pemilihan naskah yang terbaik, bukan pemilihan naskah yang paling jos. Jadi kalau mau yang asli di mana? Ini. Tapi ini belum tersedia, aksesnya terlalu banyak. Jadi ini tersedia sebagian, lalu ada bagian-bagian yang lobang nggak ada. Diambilnya dari mana? Dari yang Latin, diterjemahkan lagi di dalam bahasa Yunani. Ini kan jadinya nggak sempurna Saudara. Itu yang dipunyai sama Martin Luther. Pada waktu 1522 dia terjemahkan Alkitab di dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman. Masih dari kompilasinya Erasmus yang seperti ini Saudara. Jadi ya, yang pada waktu tersedia yang mana? Ya cuma naskah Vulgata Saudara. Cuman memang setelah itu, setelah Erasmus, ya mulai ada Alkitab bahasa Yunani. Maka sampai sekarang Katolik masih menggunakan bilik pengakuan yang seharusnya sudah tidak relevan. Tidak relevan kan menurut kita. Menurut kita kan tidak relevan. Menurut kita yang mengikuti warisan teologianya Martin Luther tidak relevan, bagi mereka yang masih relevan. Ya kan, mereka gak percaya sama Martin Luther kok. In fact Saudara ya, gerakan reformasi itu menyebabkan reformasi gereja juga di dalam versi Katolik. Mereka juga berusaha untuk mereformasi gereja yang banyak melakukan praktek yang tidak benar. Cuman sekali lagi, reformasi Luther itu kan bukan terfokus terutama untuk kelakuan hidup, tapi terutama adalah reformasi doktrin. Reformasi doktrinnya nggak diterima Saudara. Selanjutnya, bila perjamuan kudus Katolik itu trans Lutheran to cons, maka perjamuan kudus Calvinis dan GRI itu gimana? Kita percaya real presence of Christ. Kita percaya real eating dan real drinking dari tubuh dan darah Yesus. Jadi Saudara, kita percaya bahwa ketika kita perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh memakan tubuh dan meminum darah Kristus. Kita percaya sungguh-sungguh itu. Dasar eksegese-nya apa? Yohanes pasal 6, itu battleground Saudara. Battleground kita untuk kita mengerti perjamuan kudus itu Yohanes pasal 6, salah satunya ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tubuhku adalah sungguh-sungguh makanan, darahku adalah sungguh-sungguh minuman. Kalau begitu apakah rotinya berubah? Apakah anggurnya berubah? Tidak Saudara. Tetapi kita memakan dan meminum Yesus secara spiritual. Spiritual eating. Jadi bukan spiritual itu tidak sama dengan non-real. Jadi kalau di dalam Katolik mereka kan percaya trans ya. Bagaimana saya bisa betul-betul memakan tubuh Kristus? Saya harus memakannya secara fisik.
fisik. Jadi roti ini secara fisik, secara substansinya, ini Aristotelian punya filosofi, saudara. Substansinya itu berubah menjadi tubuh, lalu saya makan. Nah, tapi kita nggak percaya itu, saudara. Kita percaya rotinya tetap roti, anggurnya tetap anggur, tetapi secara spiritual kita berbagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Maka saya biasanya mengatakan itu kan, saudara ya, di dalam iman kita bersama-sama berbagian di dalam tubuh Kristus. Real spiritual eating, real, harus ditekankan ya. Jadi sesuatu yang spiritual itu tidak identik dengan unreal. Allah itu real nggak? Real. Allah itu spiritual, tapi Allah itu real. Nggak kalah real dibandingkan dengan yang physical. Begitu, saudara ya. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala Tuhan. Rajakanlah Kristus